Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Hajah Nuriyati SAG MPD selaku pengawas madrasah di wilayah Sampang, Maos, Adipala, Kotip dan juga Proya. Yang kami banggakan, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sempurna dan pada akhirnya nanti akan mendapatkan predikat muttaqin. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kultum kali ini saya akan menyampaikan tema berkaitan dengan surga yang diliputi dengan perkara yang dibenci dan neraka yang diliputi perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahawat." Yang artinya surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis tersebut para ulama mengatakan bahwa mengandung kalimat-kalimat yang indah dengan cakupan makna yang luas serta kefasihan bahasa yang ada pada diri Rasulullah SAW, sehingga beliau Nabi membuat perumpamaan yang sangat baik dan tepat. Di samping itu, dalam hadis tersebut juga menjelaskan kepada kita bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga sehingga mengamalkan perkara-perkara yang dibenci jiwa. Begitu pula sebaliknya, seseorang itu tidak akan masuk neraka sehingga ia mengamalkan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Dengan demikian, maka dikarenakan ada takdir yang menghiasi surga dan neraka berupa perkara-perkara yang dibenci ataupun yang disukai jiwa. Barang siapa yang berhasil membuka tabir, maka ia akan sampai ke dalamnya. Tabir surga itu dibuka dengan amalan-amalan yang dibenci jiwa, dan tabir neraka itu dibuka dengan amalan-amalan yang disenangi oleh nafsu syahwat. Di antara amalan-amalan yang dibenci adalah seperti halnya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tekun, bersabar di saat berat menjalankannya, menahan amarah, memaafkan orang lain, berlaku lemah lembut, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita, bersabar untuk tidak memperturutkan hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh sesuatu yang mengelilingi terkait dengan surga, bahwa di sekeliling kita itu sesuatu yang tidak disukai. Sementara perkara yang menghiasi neraka adalah perkara-perkara yang disukai nafsu syahwat, yang sangat jelas keharamannya, seperti minuman keras, berzina, menggunjing, atau dalam bahasa Jawa itu ngerasani, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, di dalam hadis tersebut lebih lanjut, Ibnu Hajar rahimahumullah dalam kitab Fathul Bari mengatakan yang dimaksud dengan al-makarih atau perkara-perkara yang dibenci jiwa adalah perkara-perkara yang dibebankan kepada seorang hamba, baik berupa perintah ataupun larangan, di mana dia dituntut untuk bersungguh-sungguh mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan tersebut. Lebih lanjut, Syekh Abdul Razak memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mengaplikasikan hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita mendengar suara adzan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Namun ketika kita mendengar seruan adzan itu, jiwa kita justru merasa benci, kemudian mengulur-ulur waktu, merasa malas untuk mendatangi suara itu, kemudian untuk bergegas untuk melaksanakan sholat. Jiwa kita merasa berat untuk melakukan panggilan sholat itu. Kemudian jika kewajiban membayar zakat misalnya telah tiba, padahal secara nisab harta kita sudah mampu untuk menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Akan tetapi kemudian kita merasa malas dan merasa sayang dengan harta benda kita, maka itulah yang disebut dengan perkara yang dibenci oleh jiwa. Secara kemampuan kita mampu untuk melaksanakan zakat, tapi dalam panggilan jiwa kita masih merasa berat untuk menunaikan. Contoh yang lain lagi, misalkan ketika jiwa kita merasa malas untuk berbakti kepada orang tua, enggan berbuat bakti kepada keduanya, pada orang tua kita, ayah dan ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, merasa berat untuk memenuhi hak-haknya. Ketika masih hidup, sebisa mungkin kalau kita punya rezeki yang banyak, yang berlebih, agar bisa memberikan bantuan pada para orang tua kita. Ketika sudah meninggal, kita sebisa mungkin agar bisa menziarahi secara berkala, baik setiap minggu, setiap Jumat, atau mungkin setiap haul, sebagai bentuk rasa takdim dan bakti kepada para orang tua. Tapi kemudian dengan berat hati hal-hal tersebut tidak kita laksanakan, maka itulah yang dinamakan dengan kita merasa berat untuk melaksanakan. Begitu juga sebaliknya, ketika jiwa kita condong kepada perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina, naudzubillah min dzalik, perbuatan yang diharamkan, maka ingatlah bahwa diri kita itu neraka semakin dekat dengan kita. Kenapa? Neraka itu diliputi perkara-perkara yang disenangi syahwat. Sebagai contoh, jika jiwa kita tergoda dengan perbuatan riba misalkan, yang kita tahu bahwa riba itu adalah sesuatu yang haram, maka ingatlah bahwa diri kita itu telah mengharamkan terkait dengan perbuatan riba itu akan masuk neraka. Begitu pula ketika jiwa kita tagihan minuman keras, bahwa kita tahu bahwa minuman keras itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Islam, tapi kemudian kita mau melaksanakannya. Enak sekali di dunia untuk melaksanakan barangkali, tapi itulah yang kemudian perbuatan yang sesungguhnya dilarang oleh agama Islam. Dan jika kita menerapkan hadis ini dalam sendi-sendi kehidupan kita, berusaha menghadirkannya setiap saat, maka dengan izin Allah kita akan bisa menjauhi perbuatan haram, akan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat
bahwa manusia itu cenderung pada kejelekan. Hal ini tertuang di dalam Quran surat Yusuf ayat 53, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, yang artinya sesungguhnya jiwa manusia itu menyuruh pada kejelekan kecuali jiwa yang dirahmati Tuhan. Imam At-Tabari berkata tentang ayat ini, jiwa yang dimaksudkan adalah jiwa para hamba. Ia senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang disenangi nafsu, sementara nafsu itu jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ketahuilah juga bahwa semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Karena sesungguhnya watak dasar jiwa manusia itu cinta kepada hawa nafsunya. Telah berlalu penjelasan tentang begitu dahsyatnya bahaya hawa nafsu, sehingga untuk menghadapinya kita membutuhkan kesungguhan dan pertentangan dalam jiwa diri kita masing-masing. Kita tetap menjalankan perintah atau meninggalkan perintah itu tergantung ketekatan kita dengan keberanian untuk bisa menjalankan syariat agama Islam. Kemudian di akhir khutbah ini kami memberikan pesan, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan ahli surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana doa Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku dengannya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan dengannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Di penghujung kultum pada hari ini, saya berpesan, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan maksiat, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.